Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Widya Oktaviani dari Prodi PGSD dengan NIM 877832837. Di sini saya akan menyampaikan wawasan saya tentang hakikat pendidikan jasmani dan juga tujuan pendidikan jasmani. Secara sederhana, pendidikan jasmani adalah suatu proses belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan pada fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani juga berkaitan dengan antara hubungan gerak manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Jika diperjelas, pendidikan jasmani memanfaatkan aktivitas fisik untuk keutuhan manusia. Pendidikan jasmani juga dapat melakukan perbaikan untuk tubuh serta pikiran manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Ada 3 isu terhadap pendidikan jasmani. Pertama, bermain. Pada intinya, bermain adalah aktivitas fisik yang digunakan sebagai hiburan. Kedua, olahraga. Jika olahraga tetap eksis tanpa adanya tujuan pendidikan. Ketiga, pendidikan jasmani adalah wahana pendidikan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang penting. Tujuan pendidikan jasmani adalah untuk membantu anak berkembang dan tumbuh sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani secara nasional. Jadi, pendidikan jasmani adalah suatu pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. Banyak manfaat yang diberikan pendidikan jasmani untuk siswa. Pertama, menambah keterampilan. Kedua, bisa menambah nilai. Ketiga, mengetahui tentang dunia pendidikan jasmani. Keempat, bisa mengetahui tentang ilmu kesehatan. Di sini juga terdapat 3 kunci secara umum definisi pendidikan jasmani. Pertama, pendidikan, kedua, pengetahuan dan keterampilan, ketiga, gerak. Tujuan pendidikan oleh Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Pertama, ranah kognitif, kedua, ranah afektif, ketiga, ranah psikomotor. Tujuan pendidikan jasmani adalah untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran tubuh, meningkatkan rasa percaya diri, sosialisasi, dan juga meningkatkan kerjasama. Tujuan pendidikan jasmani itu sendiri terdapat pada pendidikan jasmani itu sendiri, di mana tujuan pendidikan antara pendidikan jasmani yang satu dengan yang lainnya adalah pelaku yang memainkan pendidikan jasmani itu sendiri. Lutan mengelompokkan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yaitu pengembangan dan keterampilan, gerak dan kebugaran, dan kesehatan. Perkembangan keterampilan gerak adalah inti dari program pendidikan. Oleh karena itu, sebelum mencapai perkembangan keterampilan gerak, tentunya Gabbard, Liebing, dan Lowry mengutarakan beberapa tahapan mengenai tahapan motorik. Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani sebaiknya mengetahui tentang tahapan-tahapan tersebut, tahapan pertumbuhan anak, tahapan kerja motorik agar bisa menghasilkan hasil yang optimal. Ada 3 perkembangan dalam pendidikan jasmani. Pertama, perkembangan kebugaran, kedua, perkembangan perseptual motorik, dan ketiga, perkembangan emosional sosial. Ada 3 tahap perkembangan dalam pendidikan jasmani. Pertama, perkembangan kebugaran, kedua, perkembangan perseptual motorik, ketiga, perkembangan sosial emosional. Kebugaran dan kesehatan dapat dicapai melalui pendidikan jasmani itu sendiri, yang terencana, teratur, dan berkesinambungan. Demikian juga ada beberapa kemampuan motorik seperti kecepatan, kelincahan, dan juga koordinasi. Pada intinya, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses memanfaatkan aktivitas fisik yang menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.